Shalom, jumpa lagi dengan Pendeta Titi. Saat ini kita kembali lagi membahas tentang mengucap syukur. Mengapa sih kok sering kita harus mengucap syukur? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Tuhan meminta kita untuk senantiasa mengucap syukur. Nah, di sini firman-Nya yang tertulis di 2 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di dalam segala hal ini di dalam segala hal, apakah kita sedang bahagia banget, ataukah kita sedang biasa saja, atau mungkin kita dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan tertekan, atau dalam keadaan apapun, kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur, itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, pada hari ini kita nanti akan belajar 3 hal rahasia apa yang membuat kita itu harus mengucap syukur. Nah, yang pertama itu tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 di sini dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, ini Yesus ya. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Di sini dikatakan kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita langsung diangkat sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita ini sebagai anak Allah ya, Allah itu pencipta langit dan bumi. Kalau kita ini sebagai anak, berarti kita boleh memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa. Yaitu tertulis di Galatia 4 ayat 6. Di Galatia 4 ayat 6 itu juga dikatakan bahwa kita ini boleh memanggil Allah itu Bapa kita, gitu ya. Coba saya bacakan demikian. Dan karena kamu adalah anak, ya, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Bayangkan saudara, di muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang berhak memanggil Allah pencipta langit dan bumi itu sebagai Bapa. Tidak ada, kecuali hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, firman Tuhan ini ya dan amin. Kita ini anak-anaknya dan kita boleh memanggil Sang Pencipta itu Bapa kita, ya. Nah, kemudian itu selain kita boleh memanggil Allah itu Bapa, kita ini juga sebagai ahli waris, ya. Di Galatia 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah, ya. Jadi kita itu tidak hanya memanggil Allah sebagai Bapa kita, tetapi kita ini ahli waris. Ahli waris apa? Kerajaan Allah. Jadi sekarang ini kita ini sudah dijamin memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah rahasia yang pertama mengapa kita mengucap syukur. Yang pertama tadi apa? Yaitu bahwa kita ini adalah anak Allah. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku ini anakmu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjamin aku ini memiliki kehidupan kekal di surga. Dan Engkau perbolehkan untuk menyebut Engkau itu Bapa, ya Aba, ya Bapa. Wow, itu sangat luar biasa. Rahasia yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur adalah bahwa kita ini dipelihara Tuhan hari demi hari, day by day. God provide us. Hari demi hari Allah itu menyediakan kita segala sesuatu, dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33 dan 34 itu bahwa kita ini dikatakan apa? Kalau kita mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Dan Tuhan mengatakan kita ini tidak perlu khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kita hari demi hari. Tuhan memelihara kita. Nah, jadi setiap hari demi hari itu Tuhan pelihara kita. Bahkan sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita. Di Matius 28 ayat 20b, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman.
Wow, itu sangat luar biasa. Saudara, terima kasih Tuhan bahwa Engkau memelihara saya. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga, alasan mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah bahkan masa depan kita yang kita tidak tahu masa depan saya bagaimana ya, 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, yaitu yang tertulis di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 itu mengatakan apa? Bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya itu apa? Masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan harapan. Jadi nggak ada alasan untuk khawatir, untuk takut, untuk sedih. Tak usah. Nah, misalnya begini. Saya ini sedang sedih sekali, saya sedang sakit nih. Masa saya harus mengucap syukur? Ya, harus mengucap syukur. Kenapa? Karena pada saat kita terkapar sakit, kita lemah tubuh, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan aku hari ini sakit. Karena aku harus menyadari bahwa betapa berharganya kesehatan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan aku sakit, dan aku percaya hal ini untuk kebaikan saya. Balik ke Roma 8:28, bahwa segala sesuatu itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya, buat saudara. Dan apabila misalnya, aduh, teman aku ini menyakiti aku, mengkhianati, memfitnah, pokoknya membuat saya itu tidak enak. Apakah saya harus mengucap syukur? Ya, harus mengucap syukur. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Saya mengucap syukur bagaimana? Mengucap syukurnya adalah bahwa terima kasih Tuhan. Dengan demikian saya pun harus belajar. Saya harus rendah hati. Saya harus belajar mengampuni. Karena Tuhan menghendaki saya supaya saya mengampuni orang bersalah kepada saya. Nah, jadi saudara, saya sangat terinspirasi, dan itu Tuhan berikan yang sangat indah ya, yaitu di Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas tepatnya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Ini kenapa kok burung Raja Wali begitu menginspirasi saya? Bahkan ada di firman Tuhan demikian. Mungkin pada saat kita merasakan tidak enak ya, aduh kok seperti ini sih, kenapa kok saya mengalami seperti ini. Itu seperti pada saat anak-anak Raja Wali di sarangnya diberi makan oleh Raja Wali. Setelah anak-anak Raja Wali itu mengeluarkan sayapnya sudah keluar bulu-bulunya, dan dia harus siap terbang. Digoyang-goyang itu sarangnya digoyang-goyang oleh induknya. Kemudian pasti misalnya ada satu anak Raja Wali jatuh kan, mama gitu, pasti begini kan. Mamanya itu melihat seperti kan, aduh kasihan, jangan tidak, tetapi dibiarkan dia jatuh dan dia akan berusaha untuk mengepak-ngepakkan sayapnya. Begitu dia sudah capek, mamanya akan mengangkat. Mama Raja Wali itu akan angkat di kepak, kedua kepak mamanya, dikepak sayap Raja Wali, dan itu bolak-balik seperti itu, sehingga anak Raja Wali itu belajar untuk mengepak-ngepakkan sayapnya, belajar untuk bertahan. Demikian pula kita pada saat kita mengalami yang kesesakan, perasaan yang sangat tertekan atau tidak enak, itu seperti kita itu seperti tadi digoyang-goyang gitu kan sarangnya, kemudian kita dilepas. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu siap seperti induk Raja Wali, siap akan menopang kita, siap akan mengangkat kita. Pada saat kita jatuh, kita mama ya, kita mengatakan Tuhan, ya Aba, ya Bapa, tolong saya. Kita berseru gitu kan, maka Tuhan akan menopang kita. Saat Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka Tuhan Yesus akan memenuhi hati kita dengan damai, sejahtera, sukacita. Maka di dalam hari-hari kita yang begitu banyak variasi, ada senang, ada suka, ada sedih, Tuhan Yesus tetap menopang hidup kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.